masuk di pembahasan kitab ya, insyaallah. Baik. Sebelum masuk ke pembahasan puasa Ramadan, kita bahas sedikit ini terkait dengan masalah fadail as-siyam. Ya, keutamaan Ramadan di dalam kitab ini ada hadis-hadis yang ditulis penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Kata muallif, sanian fadail as-siyam, keutamaan puasa. Wa li syahri Ramadan fadailu katsirah. Bulan Ramadan mempunyai keutamaan yang banyak. Di antara kemuliaannya yaitu hadis yang pertama, annahu wiqayatul muslim minal wuqu'i fil itsm. Fa an Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnah. Puasa itu adalah tameng, perisai, pelindung. Yang mana yang masuk perisai ketika berperang seseorang itu ada pelindungnya. Seorang prajurit butuh pelindung, perisai, agar tidak termakan senjata. Maka puasa seperti itu, pelindung. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yaskhab. Ketika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaklah jangan berkata keji, berteriak-teriak. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imrum shaimun. Jika ada orang yang mencerca atau mencela atau menghina, memeranginya, maka ucapkanlah aku sedang berpuasa. Ini jemaah sekalian, faedah puasa. Hadis ini sangat ringkas dan padat maknanya, makna yang sangat dalam. Perisai itu adalah sesuatu yang melindungi, bukan hanya dari serangan dari luar, tetapi juga dari diri sendiri. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi intinya adalah menjaga hati, menjaga lisan, mengendalikan emosi, dan melatih jiwa agar tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Karena yang paling merusak puasa bukanlah makan dan minum. Pengertian puasa adalah menahan lapar, haus, dan segala yang membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu membatalkan. Orang yang berpuasa, adakah yang sengaja membatalkan puasanya makan minum? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kebanyakan manusia yang membatalkan puasanya, maksudnya adalah kesempurnaan ibadah puasanya, itu pahalanya adalah ucapannya, dari lisannya. Ya, dari lisannya. Mulut yang ringan, sangat bisa berkata kasar. Lidah yang tajam, bisa menyakiti orang lain. Emosi yang mudah meluap. Maka inilah celah yang bisa merobek perisai puasa kita. Ya, inilah celah yang bisa merusak pahala ibadah puasa kita. Puasa ketika dijadikan seperti tameng, harusnya membuat kita lebih tenang, bukan lebih
agresif, sensitif, bisa membuat kita lebih sabar, bukan membuat lebih mudah marah. Artinya puasa adalah tameng dari hal tersebut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, jika fa in sabah, ada orang yang mencercamu, ya, menghinamu, maka katakan saya sedang berpuasa. Rasulullah SAW ketika ada seorang mencerca, tidak berkata menangkang perdebatan tersebut, tidak berkata engkau dizalimi, harus engkau balas, engkau adalah pihak yang benar. Tapi Rasul mengatakan, ingatkan dirimu engkau berpuasa. Itu tameng. Kalimat ini, saya sedang berpuasa, itu dalam maknanya, dalam sekali maknanya, sehingga bisa melindungi diri kita, ya, bukan hanya untuk orang lain, tapi itu sungguhnya untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Di sini ada pelajaran berharga bahwa ketika kita sedang berpuasa, Allah memberikan kita madrasah untuk melatih diri untuk meninggalkan dosa maksiat. Ya, untuk melatih diri meninggalkan dosa maksiat. Maka di sini ibaratnya bahwa puasa yang melatih diri kita menang tapi tanpa membalas, kuat kita tapi tanpa marah. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa bukanlah orang yang kuat orang yang menang dalam bergulat, tapi orang yang kuat adalah tamliku nafsahu indal ghadab. Dia bisa menahan dirinya ketika marah, ya, ketika marah. Makanya di sini sekalian, berapa Ramadan yang berlalu dari kita, berapa Ramadan berlalu dari kita, setelah Ramadan, setelah berpuasa, tahun ini masih banyak marah kita keluarkan, masih sering lisan ini mengumpat kepada anak istri, masih sering menyakiti. Maka bisa jadi Ramadan tahun lalu itu tidak berbekas dari diri kita, karena puasa adalah tameng, pelindung dari kita berbuat dosa. Maka ini jemaah sekalian, dalam hadis ini kesimpulannya bahwa puasa itu adalah pelindung seseorang dari luar dan dalam. Ya, pelindung. Allah melindungi dirinya dari berbagai macam dosa dan maksiat karena sebab puasa. Hadis yang kedua yaitu tentang besarnya pahala puasa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi, ya, demi jiwaku yang berada di tangannya, la khalufu famis shaim, bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah ta'ala, lebih harum di sisi Allah dari minyak wangi. Kenapa lalu demikian? Balas jawab hadisnya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya, karena dia meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya karenaku. Orang yang berpuasa itu dari sisi nampak luar, zahir, bau mulutnya itu sangat tidak baik,
sangat berbau. Ya. Tapi Allah mengatakan bahwa bau mulut yang berpuasa itu secara zahir nampak bau busuk. Allah mengatakan tidak. Bahkan baunya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak wangi di sisi Allah. Apa sebabnya? Karena dia meninggalkan makanan, dia meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya karena Allah Azza wa Jalla. Ya, meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya karena Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah sekalian, perkara yang halal di dalam Ramadan kita bisa tinggalkan. Ya, perkara yang halal dalam Ramadan kita tinggalkan. Makanan yang halal kita tinggalkan. Minuman yang halal kita tinggalkan. Syahwat yang halal kita tinggalkan. Kenapa? Ibadah puasa itu ibadah tark. Ibadah meninggalkan. Ini perkaranya. Ya. Ibadah puasa adalah ibadah tark. Meninggalkan minuman, meninggalkan makanan, meninggalkan syahwat. Jadi pelajaran berharga di sini bahwa tidak semua keinginan kita harus dipenuhi. Ya. Coba saja di dalam Ramadan kita bisa menahan lapar, menahan minum. Tapi berapa porsi kita makan? Kalau Ramadan berapa kali kita makan? 4 kali, melebihi di luar Ramadan. Biasa. Jangan sampai hanya pindah jam makan. Apa? Waktu sahur kita makan sahur, buka kita buka, salat tarawih makan lagi. Ya, artinya di sini jamaah sekalian, ada pembelajaran berharga di sini. Ya. Ada pembelajaran berharga bahwa tidak semua yang keinginan kita harus dipenuhi. Ya, baik. As-siyamu li wa ana jasibi. Dan puasa itu untukku dan saya akan membalasnya. Nah, jelas ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Tapi kalau puasa tidak ada batasannya, hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita baca lagi hadisnya berikut. Allah Ta'ala qad khassat bi babi min abwabil jannah la yadkhulu minhu ahadun illa as-shaimun. Ya, Allah mengkhususkan pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi Allah berikan kekhususan untuk orang yang berpuasa, pintu-pintu surga. Ya. Kalau Rasulullah SAW, inna fil jannah baban, sungguh dalam surga ada pintu, yuqalu lahu ar-rayyan. Ya. Yadkhulu min was-shaim. Dan orang berpuasa masuk darinya pada hari kiamat. La yadkhulu min ahadun, tidak seorang pun yang masuk darinya. Ya, tidak ada seorang pun yang masuk dari hal tersebut. Aina shaim? Mana orang berpuasa? Fayaqumun, maka berdirilah orang yang berpuasa. La yadkhulu min ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk selain mereka yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa, maka ketika mereka masuk dikuncilah. Falam yadkhulu min ahadun, tidak ada yang masuk kecuali orang berpuasa. Kenapa jemaah sekalian? Allah menyiapkan khusus pintu-pintu, ya, khusus untuk berpuasa, karena puasa itu untuk Allah. Puasa itu untuk Allah. Ya, makanya berpuasa itu, pertemuan yang lalu jelaskan bahwa puasa itu adalah ibadah sir, rahasia, hanya Allah yang tahu dengan hambanya. Maka di sini Allah persiapkan khusus pintu orang yang berpuasa. Ya. Ini keutamaan puasa. Baik, kita
Lanjut ke poin ketiga sedikit lagi. Salisan, ma yathbutu fihi dukhul syahr Ramadan. Menetapkan masuknya Ramadan. Apa yang menjadi patokan masuknya Ramadan? Kalau mu'allif yathbutu dukhulu syahr Ramadan bi ahadi amrayni. Penetapan masuknya Ramadan itu ada dua. Yang pertama, ru'yatul hilal, melihat munculnya hilal Ramadan. Sawa'un ru'ya bil ain al mujarrad, sama saja dilihat dengan mata kepala atau dilihat melalui perantara, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la tasumu hatta tarau hilal. Jangan kalian berpuasa sampai engkau melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarahu, dan janganlah engkau berbuka sampai engkau melihatnya. Fa in gumma alaikum faqdirulah. Maka ketika terhalangi dari kalian, maka kira-kirakanlah. Ya, kira-kirakan. Jadi penetapan masuknya Ramadan, munculnya hilal. Ya, munculnya hilal Ramadan ketika malam 9 Syaban kita ru'ya, lihat. Yang kedua, di sini ikmalus Syaban 30 yauman, menyempurnakan Syaban sebanyak 30 hari. Wadzalika fi halati adami ru'yati hilal wal jawi sahwun. Ketika itu terhalangi munculnya hilal karena ada awan, mendung. Ya, dan dilihat pada malam 29 Syaban. Sebagaimana Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena engkau melihatnya, wa uftiru li ru'yatihi, dan berbukalah seperti engkau melihatnya. Fa in gumma alaikum, ya, ketika terhalangi kalian oleh awan atau mendung, fakmilu Syaban 30, maka sempurnakanlah Syaban sebanyak 30 hari. Ya, sebanyak 30 hari. Ini dua dari nas Rasulullah SAW menetapkan masuknya Ramadan. Menetapkan masuknya Ramadan. Ada yang ketiga? Sebagian orang menetapkan masuknya Ramadan dengan pakai hisab, perhitungan matahari atau perhitungan bulan. Hisab, dia memakai metode hisab. Tentu ini perkara yang baru, tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ada. Maka sebagai petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Ru'yah. Adapun terkait dengan penetapan pemerintah, kenapa perkara ibadah umum, ibadah kebanyakan masyarakat itu harus dilibatkan pemerintah, seperti apa? Haji, puasa, dan haid. Maka itu serahkan kepada pemerintah. Jihad juga serahkan kepada pemerintah. Bukan yang menentukan adalah ormas, bukan yang menentukan orang perorangan, tapi ini kemaslahatan kaum muslimin adalah pemerintah. Terus bagaimana dengan kalau beberapa tahun lalu kayaknya ya, orang sudah puasa di Saudi, Indonesia belum? Bukankah Indonesia duluan daripada Saudi? Benar nggak? Dalam hal ini terjadi khilaf di antara para ulama. Yang satu matla, maksudnya satu matla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat faman syahida minkum syahra falyasum,
Dan siapa menyaksikan bulan Ramadan hendaklah melihat hilal, berpuasalah. Artinya apa? Kalau sudah ada satu orang di dunia ini yang melihat Ramadan, berpuasa seluruh dunia. Satu matla itu. Satu matla. Pahami? Terus kalau mazhabnya yang beda matla, apa matla ya? Tempat terbit matahari. Tiap negara beda-beda matla. Bagi yang punya masa demikian, maka tidak diikuti. Saudi bukan apa? Saudi bukan apa namanya ini? Apa maksudnya? Bukan merujukan. Bukan merujukan untuk matla, bukan. Ya, seumpama ada di kalau kita bermazhab dengan satu matla, bagaimana kalau di Maroko duluan melihat hilal daripada Saudi? Masa Saudi diikuti? Ya kan? Yang jadi patokan adalah kalau sudah ada melihat hilal, itu sudah masuk Ramadan. Itu yang satu matla. Yang beda matla, kenapa? Tiap daerah itu berbeda tempat terbitnya. Sebagaimana perkara siapa? Sahabat yang tidak mengamalkan ru'yanya. Siapa sahabat? Dia melihat hilal tapi tidak mengamalkan. Itu berbeda matla. Tapi setidaknya yang poin penting adalah kembalikan kepada pemerintah. Pemerintah yang menentukan. Ini untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Masa ada yang puasa dan tidak? Ya demikian. Maka kalau untuk ditanya kapan puasa, ya tunggu pengumuman pemerintah. Tunggu pengumuman. Itu yang paling selamat. Wallahu a'lam bishawab.